Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Nurul Hidayati dari TK Salafiyah Jajaran Pleret Bantul, Yogyakarta. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1. Selamat menyaksikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan sebuah perjalanan untuk mengantarkan anak didik menuju kemerdekaan, di mana pendidik menjadi penuntun, mendampingi anak didik selama proses pembelajaran dengan memberikan suri teladan yang baik. Dalam melaksanakan pembelajaran, pendidik wajib menuntun dalam konteks sosial budaya, memberikan pengajaran yang sesuai dengan karakteristik anak didik, latar belakang budaya peserta didik. Adapun yang dimaksud mewujudkan pendidikan anak adalah yang relevan dengan sosial budaya dengan memberikan pengajaran yang sesuai dengan karakteristik anak serta latar belakang budaya setempat. Sebagai contoh, anak didik diperkenalkan dengan budaya Rabu Pungkasan, dan hal yang bisa dilakukan banyak sekali. Selain memperkenalkan asal muasal Rabu Pungkasan, tata cara, waktu Rabu Pungkasan, anak didik juga dapat diperkenalkan dengan makanan lemper, makanan khas yang disajikan dalam acara tersebut, dan anak didik diajak untuk membuatnya bersama-sama. Dalam menuntun anak untuk melaksanakan pembelajaran, pendidik wajib mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, yaitu sifat anak yang harus selalu bahagia dan bentuk geografis lingkungan sekitar anak, entah itu di pegunungan, di pesisir, perkotaan, maupun di pedesaan. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, bagaimana pendidik mampu mengaplikasikan kemajuan zaman untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu pengajaran yang merdeka, bahagia, dan berpusat pada anak. Mengapa kodrat alam dan kodrat zaman harus dipertimbangkan? Hal ini sangat penting agar anak didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai anak bangsa tidak akan kekurangan sumber belajar, apalagi kekuatan sosial budaya Indonesia yang sangat beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik dan menuntun kekuatan kodrat anak. Kita sebagai pendidik harus pandai-pandainya memilah dan memilih budaya yang ada di sekitar kita, maupun budaya yang datang dari luar budaya kita tentunya. Dalam hal mendidik, kita juga wajib mendidik dan melatih budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak, dan itu tidak hanya di sekolah, akan tetapi dalam lingkungan keluarga juga sangat mempengaruhi. Keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak atau murid dalam proses menyempurna menjadi sempurna, sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani kehidupan dalam masyarakat. Kita sebagai pendidik di sekolah ikut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, mempertimbangkan setiap perilaku yang akan ditampilkan. Apa yang dimaksud pendidik dalam pendidikan yang berhamba pada anak? Setelah saya pelajari, pendidik di sini adalah fasilitator, yaitu menyediakan semua kebutuhan anak didik untuk bermain dan belajar di dalam lingkungan sekolah. Juga sebagai motivator, yaitu memberikan motivasi dengan perkataan dan perbuatan yang bisa menyemangati anak dalam berkreasi. Kedua hal ini sangat penting,
karena hal ini akan menghasilkan pembelajaran yang merdeka, berpusat pada anak dan bahagia yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem pendidikan dengan sistem Among. Di sini beliau memperkenalkan Engarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Yang dimaksud di sini adalah guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak. Guru mampu membangkitkan semangat, bersuakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tut Uri Handayani, di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberi motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.